apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berhari-hari terisolasi akibat longsor, belasan warga di Kecamatan Lantimojong, Kabupaten Luwu, nekat berjalan kaki puluhan kilometer demi dapat bantuan. Kloter pertama jemaah haji asal Makassar berangkat ke Tanah Suci. Jasad bayi tersimpan di dalam kaleng biskuit ditemukan warga di bawah pohon sekitar tempat pemakaman umum di kota Parepare. Diduga akibat membakar sampah, 3 rumah semi permanen di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dilalap si jago merah. 3 rumah panggung semi permanen mengalami kebakaran hebat. Musibah ini terjadi di lingkungan Marampesu, Kelurahan Bori Belaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kamis lalu. Kebakaran diduga karena kelalaian salah satu korban pemilik rumah sedang membakar sampah dan lupa mematikannya. Kondisi terik matahari dan angin kencang membuat api merambat rumah panggung semi permanen hingga menjalar ke rumah lainnya. 5 armada damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut info dari warga itu, salah satu pemilik rumah atau korban kebakaran ini lagi membakar sampah, sehingga sampahnya merembes naik ke salah satu rumah korban, sehingga terjadilah kebakaran. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? Sekitar 3 unit rumah, jadi ada 1 unit rumah panggung dan 2 unit rumah batu. Berhari-hari terisolasi akibat longsor, belasan warga di Kecamatan Lantimojong, Kabupaten Luwu nekat berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan. Sementara warga lansia dan sakit di Kecamatan Lantimojong terus dievakuasi dengan 2 helikopter milik Polri dan TNI. Menggunakan batang pohon satu persatu, warga ini melewati jalan yang tertimbun material longsor. Berhari-hari terisolasi karena akses jalan terputus, belasan warga ini nekat berjalan puluhan kilometer, meninggalkan desa mereka untuk mengevakuasi diri dan mencari bantuan. Rombongan ini terdiri dari ibu dan anak-anak. Tak ada makanan, air minum, aliran listrik juga terputus. Yang kita bisa evakuasi ini kita di belakang ini ibunya, karena mereka di sana terisolir sehingga atas permintaan dari mereka, yang pertama mereka ingin bergabung dengan keluarganya yang ada di desa Bajo atau di kota Bajo itu ada Pak Kapolsek. Jadi dari permintaan mereka juga ada permintaan bantuan kesehatan karena banyak yang sakit. Keluarga korban longsor ini sudah 6 hari menunggu dan bersyukur masih melihat keluarga mereka dalam kondisi selamat. Pihak keluarganya Bu? Sudah 6 hari. Menunggu di sini, bahkan di Belopa menunggu. Setiap ada helikopter mau berangkat di situ menunggu. Ada rasa khawatiran nggak Bu ya? Banyak sekali. Pokoknya malam tidak tidur, makan tidak dirasa karena ini keluarga dipikirkan. Hingga saat ini sudah ratusan warga Kecamatan Lantimojong, Kabupaten Luwu yang dievakuasi dari desa mereka dengan 2 helikopter milik TNI dan Polri Sabtu lalu. Evakuasi korban longsor diprioritaskan warga lansia dan sakit dengan helikopter. Kita akan melakukan evakuasi 6 orang warga kita sambil menunggu berikutnya. Pastikan yang ada di sini jangan khawatir, kita akan membantu warga yang ada di sini semua. Semoga berjalan selamat dan kembali lagi untuk menarik. Warga yang ada di 12 desa di Kabupaten Luwu yang terdampak longsor saat ini memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka karena masih khawatir terjadinya longsor susulan. Selain dievakuasi dengan helikopter, sebagian besar warga lebih memilih berjalan kaki puluhan kilometer agar dapat keluar dari lokasi bencana longsor. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Banjir dan longsor menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Pinrang.
Di Kecamatan Lembang, banjir dan longsor menewaskan 1 orang. Sementara material longsor di Kecamatan Lembang masih menutup badan jalan. Warga di 2 desa harus melalui Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk dapat beraktivitas. Banjir dan longsor yang terjadi pada 9 Mei lalu menyisakan duka. Seorang perempuan, warga desa Ulu Sadang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang, meninggal karena terjatuh dan hanyut di saluran irigasi saat banjir terjadi. Tak hanya menewaskan seorang warga, banjir dan longsor membuat akses antar kecamatan terputus dan sejumlah rumah alami rusak parah. Di Kecamatan Lembang ini kalau tidak salah ada 3 akses yang terkena longsor. Dan alhamdulillah akses yang kemarin kami tidak bisa tembus, hari ini baru kita bisa sampai di sini. Material longsor di pertigaan jalan menuju desa Lembang Mesakada dengan desa Supirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang menutupi badan jalan Sabtu lalu. Material longsor setinggi 3 meter itu terjadi pada 7 Mei 2024 ini mengakibatkan akses menuju desa Sali-Sali dan desa Supirang tidak bisa dilalui. Untuk beraktivitas di luar desa, warga di 2 desa tersebut harus melalui Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kadang lewat melalui jalur tembus Polmas. Harus masuk ke Polmas dulu, Pak. Polmas. Dan itu jaraknya sekitar 20 km lah dari wilayah kami di sini. Untuk memobilisasi alat berat ke desa Lembang Mesakada, membutuhkannya waktu yang cukup lama. Di samping jarak antara desa Ulu Sadang menuju desa Lembang Mesakada cukup jauh, akses jalan juga sebagian besar rusak. Juga di Batambia itu yang menghubungkan antara desa Mesakada dengan desa Salisai dan desa Supirang itu masih tertutup longsor. Tindakan yang kami lakukan pada saat ini berkoordinasi dengan aparat terkait untuk selanjutnya kami akan mengadakan menindaki dengan pengadaan alat berat. Kita membutuhkan alat berat yang sampai saat ini kami masih koordinasikan dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Pinerang dan kami laporkan juga kepada Bapak Pejabat Bupati dan Bapak Sekda dan ini perlu penanganan mendesak. Sejauh ini 2 unit alat berat telah diterjunkan untuk membuka akses jalan, termasuk penyaluran bantuan logistik kepada warga korban bencana. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinerang. Seorang pendaki mengalami cedera kaki di Gunung Lompo Batang di Kabupaten Bantaeng dievakuasi tim SAR. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah kegelapan malam dan butuh waktu 5 jam hingga tiba di kaki gunung. Proses penjemputan terhadap seorang pendaki di Gunung Lompo Batang, Kabupaten Bantaeng dilakukan tim SAR Rabu tengah malam. Setelah menerima laporan keluarga Safik Madani yang mengalami cedera pada kakinya. Sebelumnya, korban bersama 5 temannya yang merayakan kelulusan SMA di puncak Gunung Lompo Batang tak bisa menuruni gunung karena kaki kanannya sakit. Tim SAR terlebih dahulu memberikan perawatan dan memberi makan secukupnya sebelum akhirnya korban dibawa berjalan kaki selama 5 jam. Tim mengevakuasi dari pos 4 menuju ke kaki Gunung Lompo Batang sekitar 5 jam. Tim berhasil tiba di kaki gunung pada pukul 5.30. Kini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Kita beralih ke informasi haji. Ratusan calon haji tergabung dalam kelompok terbang pertama embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Jemaah ini merupakan jemaah calon haji asal Makassar yang berjumlah 450 orang dan berangkat pada Minggu kemarin. Sebanyak 450 calon haji dari kloter pertama embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar pada Sabtu lalu. Jemaah calon haji ini merupakan jemaah asal Makassar, tiba dengan menggunakan puluhan bus pariwisata. Mereka kemudian diarahkan masuk ke Aula Arafah untuk menjalani proses penerimaan oleh panitia pemberangkatan haji. Selama di Asrama Haji, para jemaah ini akan mengikuti pembekalan haji, pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian paspor, dan biaya hidup. Sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci Minggu kemarin. Yang mendaftar awal itu istri saya 12 tahun yang lalu. Jadi berapa lama ini tunggunya, Pak? Saya pertama kali.
kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya Pak? Pertama kali naik hajinya Pak? Pertama kali. Oh, Pak, ada apa-apa saja persiapannya Pak sebelum berangkat ini Pak? Tentu karena kita dihimbau bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik, sehingga tentu para jamaah harus menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut urusan fisik, dan tentu saja selain fisik yang paling penting adalah bagaimana jamaah bisa mematuhi seluruh aturan sekaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Dari 400 calon haji kloter pertama ini, 8 diantaranya merupakan petugas haji yang ikut dalam rombongan kloter pertama. Proses penerimaan haji di tahun ini masih bertema ramah lansia, yaitu haji berkeadilan dengan mengutamakan jemaah haji lansia. Dengan jumlah jamaah 442 jamaah tambah petugas 8, jadi secara keseluruhan sebanyak 450 jamaah. Dan insya Allah akan diberangkatkan esok hari pada tanggal 12 Mei pada pukul 22:10. Sementara itu, di tahun ini Embarkasi Makassar akan memberangkatkan calon haji sebanyak 16.649 jemaah yang terbagi dalam 37 kloter dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di bagian timur Indonesia. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.